Oke teman-teman, nah kembali lagi di channel Naruna. Nah kali ini sesuai janji kemarin kita akan membuat Q&A ya. Kita akan tanya jawab dengan CEO Naruna. Bagaimana sih Naruna ini bisa sebesar ini padahal umurnya masih segini teman-teman ya. Bagaimana Naruna ini cara membuat keramiknya, terus cara pemasaran seperti apa, kita akan bahas tuntas bersama CEO Naruna. Dan kali ini di sini sudah ditemani oleh CEO Naruna sendiri. Nah, di sini sudah ada Pak Roy Wibisono. Kalau teman-teman cari di Google di sini ya, ketika ada Roy Wibisono sudah ada semua itu di situ. Berita-berita viralnya beliau ini sudah ada semua di situ ya. Apa kabar Pak Roy? Baik. Ya. Lagi sibuk apa Pak Roy untuk saat ini? Jadi kami sibuk karena sekarang order meningkat tajam. Jadi kita menambah kapasitas produksi. Jadi kita kejar tayang, membuat lokasi produksi baru termasuk dari kiln. Jadi intinya semua alat kita buat sendiri dan kita operasionalkan sendiri. Semuanya dibuat sendiri ya teman-teman ya. Oke, kalau kita mau bicara tentang keramik nih, sebelum kita membahas tentang Naruna, kita mau bahas tentang keramik. Tentunya teman-teman tahu banyak piring, mangkok, gelas itu semua terbuat dari keramik, tapi nggak tahu kan arti dari keramik itu sebenarnya apa. Langsung kita tanya dulu, Pak Roy, keramik itu sebenarnya artinya apa Pak? Keramik itu? Ya, keramik itu dari kata Yunani kramos. Jadi sebetulnya tanah yang dibakar. Jadi kalau tanah yang dibakar itu keramik. Jadi jenisnya banyak sekali. Kalau kita lihat misalnya ada keramik lantai, itu juga bahan bakunya dari tanah yang dibakar. Piring, kemudian genting, batu bata juga termasuk keramik. Karena genting itu juga keramik berarti ya? Iya, karena dia tanah liat yang dibakar. Jadi semua tanah liat yang dibakar itu keramik. Batu bata berarti juga ya Pak? Batu bata juga? Iya. Ya. Cuman berarti ada grade-grade-nya atau ada ada grade-grade-nya. Jadi misalnya batu bata atau genting itu biasa dibakar sekitar 850. Kemudian ada di atasnya sekitar 1050 derajat Celcius, itu namanya soft stoneware. Jadi biasanya bentuknya keramiknya agak ringan. Di atasnya itu ada yang namanya stoneware 1230-an. Kemudian yang tertinggi itu adanya porselen 1300 sampai 1350. Oh, tinggi juga ya. Itu berarti grade paling tinggi ya porselen berarti ya? Iya, grade-nya. Kalau kita ngomongin masalah keramik nih, sebenarnya keramik yang bagus itu yang seperti apa sih, Pak? Ya, jadi gini, keramik yang bagus contohnya keramik Naruna ya. Promosi ya. Jadi pertama keramik yang bagus itu enak dilihat. Enak dilihat itu ada dua kategori ya, bentuknya bagus, kemudian juga glasirnya bagus. Warna gitu. Ya. Jadi bentuk dan warnanya itu bagus. Itu kategori pertama. Dan di keramik ini juga awet. Awetnya itu bisa dikatakan kalau orang itu ada inner beauty yang tidak kelihatan gitu ya. Di keramik juga ada itu ya. Jadi keramik yang bagus itu kuat. Jadi misalnya untuk microwave safe, untuk oven safe, itu misalnya gini, ketika keramik ini dibawa ke Amerika, musim dingin, dia bikin kopi itu dimasukkan ke microwave. Nah, kalau keramiknya tidak berkualitas, pecah. Oke, sebentar Pak. Ya. Ketebalan sama tipis tebalnya itu ngaruh nggak sebenarnya kalau di keramik? Sebenarnya tidak. Jadi memang ada seperti opini bahwa barang-barang yang tipis itu lebih bagus, tidak semuanya. Jadi karena gini, semua ya teman-teman ya. Ya, jadi gini, ada yang terlalu tipis. Justru saya sering dapat jadi kayak masukan dari teman-teman, Pak ini kok keramiknya tipis, mudah pecah. Lah, jadi sebetulnya keramik itu awet. Jadi kenapa awet? Misalnya gini, ketika kita lihat misalnya temuan harta karun di laut, itu sudah ratusan tahun. Itu yang tersisa hanya keramiknya. Kapalnya ada terbuat dari kayu, itu kayunya sudah hancur. Kemudian besinya sudah berkarat. Ya, yang ditemukan hanya keramik. Ya, masih utuh dan awet ya. Iya, betul. Itu. Lanjut lagi Pak, tadi yang bagus tadi outer beauty tadi katanya. Ya, jadi yang outer itu yang tampak dari luar yang kita lihat, yang inner itu ininya kuat. Jadi dia nanti bisa bukan hanya lifetime. Jadi keramik ini bisa sampai anak cucu kita. Jadi memang musuh keramik itu ada dua. Pertama jatuh pecah atau dicuri. Itu yang musuh pertama ya, jatuh pecah itu musuh keramik yang pertama. Ya kedua hilangnya dicuri orang. Yang kedua dicuri orang ya. Itu cuma musuhnya tapi cuma dua itu aja ya. Iya, jadi kalau tidak pecah ada itu semua, ya udah lifetime-nya sampai ratusan tahun dia akan tetap abadi. Kayak kalau kita tadi ngomongin inner beauty nih Pak, tentunya kan
kalau berhubungan dengan outlook-nya ya, tampak luarnya. Itu nggak jauh berbeda kita ngomongin tentang warna. Iya. Kalau warna di keramik itu sebenarnya pakai apa? Warna di keramik kok kita bisa sampai biru, ada yang hitam, terus ada yang warna-warna lainnya itu. Ya, jadi gini, warna keramik itu biasanya disebut glasir atau bahasa glasir. ya, atau bahasa Itu kerennya bahasa Yunani ya, itu ya? itu kalau glasir itu kayaknya bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu glaze. Glaze. Ya. Glaze itu campuran ada beberapa bahan, jadi ada feldspar, ada kuarsa, kemudian ada bahan-bahan campuran lagi kayak zinc oxide, kemudian ada ya macam-macam gitu. Kemudian kalau pewarnanya itu biasanya ada kayak namanya, kalau misalnya biru itu cobalt. Itu obat. Jadi itu memang pewarna-pewarna yang biasa dipakai di keramik. Ini bahasa keramik ya teman-teman, kan saya juga nggak paham itu fungsinya seperti apa dan bentuknya seperti apa, saya juga belum tahu. Tapi kalau ininya Pak, kenapa bisa solid hitam, terus ini bisa leleh, terus ini satu sama yang lain berbeda kayak gini, ini ada kayak lelehannya bisa turun seperti ini, itu sebenarnya apa yang mempengaruhi itu? Ya, inilah kelebihan dari produknya Naruna. Karena kami handmade dan kami menggunakan reactive glaze. Jadi reactive glaze itu antara satu gelas dan satunya tidak ada yang sama. Itu kekuatan kami ada di situ. Jadi kami tidak seperti produk dari pabrikan yang warnanya sama, semuanya warna solid, tidak. Jadi kami memang karena lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga SDM yang terbaik ya, dengan handmade. Jadi memang kekuatan nanti di bentuknya kami juga ada sedikit berbeda, tapi itulah kekuatannya gitu kan. Kemudian warnanya juga kami tidak akan pernah ada yang sama. Dan warna-warna reaktif ini memang saat ini warna-warna yang lagi tren di dunia. Gitu. Di dunia ya? Iya. Berarti ngikutin pas tren di dunia berarti ya Pak? Iya, iya. Oke, kalau dulu saya juga pernah ini Pak, lihat artikel Pak Roy yang di sini ini. Jadi Pak Roy dulu pernah buat keramik tapi berbahan dari lumpur lapindo dan abu merapi. Bener nggak Pak? Ya, ya. Itu boleh ceritain Pak buat teman-teman yang mungkin belum tahu, bisa lihat di sini nih. Pak Roy itu pernah bikin bahan keramik tapi dari lumpur lapindo dan abu merapi. Ceritain Pak. Ya, jadi gini, Indonesia itu sering terjadi bencana. Baik ya ada gunung meletus, ada banjir, dan kita ibaratnya itu takdir kita tidak bisa berbuat sesuatu. Cuma ketika masalah itu, musibah itu muncul, saya selalu berpikir positif, bagaimana saya bisa mengambil ada hikmahnya di balik setiap musibah ya tentunya. Ya, di balik musibah itu saya harus bisa ada hikmahnya dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Waktu pertama kali lumpur lapindo keluar, saya lihat di televisi, saya kan sebenarnya peneliti keramik gitu kan. Saya lihat, wah, ini menarik juga untuk dibuat keramik gitu. Kemudian saya ambil, kemudian saya bawa ke studio saya kecil, saya riset karena kekuatan saya ada di riset. Jadilah keramik yang benar-benar bagus dan waktu itu laku sampai puluhan juta. Hikmah di atas musibah ya. Kemudian yang abu merapi belum Pak? Ya, jadi abu merapi saya juga waktu gunung Merapi meletus, sehingga ada almarhum Mbah Marijan itu viral sekali. Saya ambil abunya, kemudian saya buat komposisi juga dari abu itu, dan itu waktu itu viral sekali. Kemudian ya saya banyak diliput oleh rekan-rekan media, menjadi viral, dan keramik dengan abu merapi itu termasuk kualitasnya bagus dan waktu itu banyak dikoleksi oleh bule-bule gitu, karena dia datang waktu Merapi masih ada erupsi, kemudian dia pulang bawa souvenirnya ke negaranya. Itu ada value tersendiri ya di situ ya tentunya ya Pak ya. Kalau dari tadi kita dengerin ya Pak Roy itu sebenarnya peneliti keramik, kita harus ngomongin keramik terus, tapi kita nggak tahu tuh sebenarnya Pak Roy itu dulu sejarahnya sesuka keramik itu seperti apa sih Pak sebenarnya sih Pak. Kita akan bahas Pak Roy waktu masa kecilnya sampai saat ini ya tentang keramik ya. Kenapa kok Pak Roy itu berkecimpung di dunia keramik ya? Kenapa Pak? Ceritain Pak. Jadi keramik bagi saya adalah hobi dan hobi saya keramik. Hobi teman-teman ya. Sejak kecil, waduh, kalau nanti ada ibu saya nanti jangan bilang ya. Saya itu sering dijewer karena saya suka main tanah sampai gelubrut semua gitu. Jadi sampai kadang saya main misalnya ke samping gitu ya, sampai beletok-beletok semua tubuh saya itu kotor. Nah, itulah saya dari kecil gitu kan. Kemudian semakin besar waktu kuliah saya sudah berpikir saya orang kimia dan saya akan jadi orang keramik. Jadi saya memang banyak orang bilang saya on the right track. Ya,
Karena hidup itu harus pasti dan kita harus yakin. Jadi dari skripsi saya keramik, kemudian lulus kuliah. Saya langsung lulus kuliah, saya langsung kerja diterima di pabrik keramik. Itu ya. Disitulah saya terus belajar keramik, kemudian saya sempat tinggal juga di Australia, di Brisbane. Saya juga belajar. Tapi juga, ya, jadi bedanya waktu saya selama kuliah dan dikerja di pabrik saya yang pertama, itu saya lebih banyak belajar sainsnya, bagaimana formulasinya dan bla-blanya. Tapi ketika saya belajar di Brisbane, bagaimana artnya. Jadi menurut saya keramik, seninya ya teman-teman. Iya, jadi keramik itu adalah art dan teknologi. Jadi kalau hanya, dulu, Pak. Ya, keramik itu tadi apa Pak? Art dan teknologi. Ya. Okay. Jadi makanya orang bisa bentuk keramik, tapi kalau dia misalnya seninya nggak bagus, ya hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Ya, betul. Ya, seninya bagus, tapi teknologinya nggak bisa jadi juga. Ini variabel harus kuat. Ya Pak ya. Ya. Jadi setelah dari Australia, saya juga pulang ke Indonesia, saya buat namanya Sigar Pencak Keramik di Semarang. Saya banyak itu membuat keramik-keramik, kemudian saya juga pernah bekerja di salah satu pabrik besar di Semarang, itu sekitar 2 tahun. Kemudian setelah itu saya tinggal di Inggris, saya juga belajar keramik. Jadi kembali lagi saya belajar artnya. Jadi karena secara sains, saya sudah kuat dan saya belajar artnya. Nah, kemudian saya juga pernah bekerja di perusahaan PMA yang membuat boneka-boneka keramik. Nah, itu menambah kekuatan saya. Jadi saya dari berbagai bentuk, ada yang tableware, ada yang tile untuk lantai, saya belajar semua. Dan termasuk yang patung saya juga belajar. Gitu. Jadi kekuatan yang mungkin sudah saya belajar, saya kuat di sainsnya, saya juga kuat misalnya di bentuk. Nah, karena saya sudah bekerja di beberapa pabrik banyak dan setiap pabrik itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Iya. Nah. Setelah itu Pak, setelah berkecimpung tadi di bidang keramik di banyak pabrik yang di keramik, terus setelah itu mendirikan Naruna ini ceritanya seperti apa Pak? Ya, jadi Naruna itu adalah mimpi saya. Indonesia harus punya brand keramik terkemuka di dunia. Brand keramik apa tadi Pak? Brand keramik terkemuka di dunia. Saya ulangi lagi. Brand keramik terkemuka di dunia. Okay. Naruna. Jadi kalau kita lihat, saya banyak belajar juga, saya meneliti bagaimana Jepang itu punya Noritake. Kemudian di Inggris itu dia punya yang terkenal kayak Royal Doulton. Indonesia harus punya Naruna yang akan mendunia. Kita doakan sama-sama ya, amin ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau tadi kita udah ngomongin sejarah Pak Roy yang dari kecil memang sudah suka dengan keramik, terus kayaknya nggak etis ya, kayaknya nggak pas nih kalau kita dengan penghargaan apa yang udah didapat selama Pak Roy berkecimpung di keramik ini ya. Kalau cuma ngomongin keramik-keramik aja, tapi kalau nggak ada apresiasi dari pemerintah atau dari masyarakat sama aja. Kita tanya dulu, apa aja sih Pak yang udah didapat sama ini? Ya, jadi banyak sekali penghargaan yang pernah saya terima. Di antaranya yang pertama penghargaan di bidang riset. Jadi karena saya peneliti keramik, saya pernah mendapat penghargaan tertinggi sebagai riset keramik namanya Labda Kretia. Ya, dari Kemenristek Dikti. Jadi itu dari Pak Menteri Ristek itu. Waktu saya menerima, saya berdiri sejajar dengan para profesor yang banyak berjasa untuk Indonesia dengan bidangnya masing-masing itu. Apa aja bidang yang lain itu apa misalkan Pak? Dia bidang ada yang kesehatan, kemudian ada yang bidang masalah mesin. Kebetulan saya mewakili dari bidang UKM yang kuat riset di keramik itu dari bidang riset. Saya pernah mendapat penghargaan di bidang desain namanya IGDS, Indonesia Good Design. Itu brand-brand terkemuka Indonesia itu banyak mendapat penghargaan dari situ. Gitu. Brand besar ya Pak? Brand-brand besar. Jadi kami walaupun dulu saya mewakili UKM pernah mendapat brand penghargaan karena produk desainnya itu bagus sekali gitu. Jadi itu dari segi desain. Kemudian saya pernah juga mendapat penghargaan eksporti tangguh gitu. Jadi ini sebenarnya karena kuat di marketingnya. Ya, kita kuat di marketingnya. Kemudian kita juga pernah mendapat penghargaan Sidakarya karena efektif dan efisien. Kemudian saya pernah dapat 2017 itu terpilih sebagai salah satu tokoh inspiratif Jawa Tengah.
Karena sebagai UKM yang bisa membuat industri keramik di Jawa Tengah itu bisa menggeliat itu. Ya, jadi sebetulnya dari beberapa penghargaan ini menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan hanya kita kuat di risetnya. Kita kuat di riset, kita kuat di produksi, kita kuat di desain, kita kuat di leadership, dan kuat di kreatif dan inovatif. Gitu. Semuanya diborong semua ya sama Pak Roy ya tentunya ya. Tapi kalau kita membahas mau penghargaan korelasi dengan keadaan saat ini yang lagi pandemi nih Pak, gimana Pak Roy menyiasati dengan adanya corona ini kan imbasnya kan lumayan di beberapa berita UKM ada yang mereka tutup, brand-brand juga mulai pendapatnya turun. Tapi kalau di Naruna sendiri seperti apa ini? Ya, jadi gini, ini menarik. Rahasia ya ini ya mana kita ya. Jadi ini menarik. Jadi memang saat ini kondisi sulit. Itu bukan hanya usaha kecil, usaha besar pun kalau yang nggak kuat dia ambiar, dia jadi akan hancur. Jadi Naruna saat ini kuat sekali karena kita mempunyai pondasi yang kuat. Jadi gini, ketika dari awal kita membangun tim Naruna, kita itu sudah mengibaratkan kita membuat tim kesebelasan yang untuk menjadi pemenang, the winner. Jadi kami kuat di marketingnya, kuat di produksinya, kuat di leadershipnya. Jadi ketika ada badai Naruna, kami tidak pengaruh, kami tetap naik. Jadi gambaran saja di omset kami di bulan pertama kena corona, kami bisa masih naik 25%. Bulan kedua dihantam corona, kami masih naik 60%. Bulan ketiga 75%. Kemudian bulan keempat itu sudah 150%. Dan selanjutnya itu kita bisa 200% dibandingkan sebelum corona. Jadi sebetulnya itu menunjukkan iya. Jadi ada badai itu kita meningkat karena kita kuat di semuanya. Jadi ibaratnya gini, ketika badai datang, ketika kita punya rumah, pondasinya itu harus kuat. Kalau kita kuat, kita menang. Badai ya hanya lewat. Kita kuat. Tapi kalau kita lemah, ada badai sikut, loss, hancur. Ya. Nanti next episode kita bahas ini ya, rahasia-rahasia sama tips-tipsnya ya. Gimana rahasia Pak Roy membangun bisnis ini, supaya tetap kuat menghadapi corona. Tapi nanti kita bahas next episode selanjutnya. Nah, kali ini kita akan jawab pertanyaan dari follower Naruna di Instagram. Kalau teman-teman belum follow Instagram Naruna, follow dulu di sini @NarunaOfficial ya. Kemarin juga kita udah buka pertanyaan, jadi kita akan jawab satu persatu ya. Oke, ini udah ada pertanyaan dari @Engikarnesa. Ya bener nggak? Engikarnesa ya. Ini pertanyaan gini Pak, kira-kira mau buka franchise nggak Pak di perkota? Sistemnya bagi hasil gitu. Ya. Jadi gini, ini kan memang permintaan karena produk Naruna membludak, kami memang nanti akan membuka, mungkin bahasanya bukan franchise ya, reseller. Ya, reseller. Jadi kami akan membuka. Jadi nanti siapa yang minat nanti bisa kontak ke admin kami, ke customer service kami nanti akan membantu. Yang jelas ada harga yang menarik karena konsep kami ada yang nanti retail, ada yang grosir seperti itu. Jadi kita akan bisa memberikan harga grosir. Salah ya, siap-siap ya teman-teman ya. Kalau sebenarnya ini ada sebenarnya dari Mommy_L_Fin. Benar ya? Sebenarnya tableware itu grade paling tinggi bahan apa Pak? Stoneware, porcelain atau apa? Ya, jadi di dunia banyak orang yang mengagumi di porselen sebetulnya. Ya, kenapa porselen? Karena dia raw materialnya itu putih dan itu menjadi raw material yang terbaik di dunia. Itu. Jadi saat ini tetap porselen, ya, gengsinya yang paling tinggi karena temperaturnya dibakarnya juga lebih tinggi. Jadi bahan bakunya sulit, kemudian proses pembakarnya juga sulit. Ya. Oke, itu tadi juga menjawab ya. Ada lagi dari na_note9. Bagaimana mencari bahan yang bagus untuk keramik? Oh ini bahannya Pak, bahannya bagus untuk keramik, mencarinya seperti gimana? Ya, jadi gini, nanti kalau misalnya mbaknya itu tertarik, nanti ke depan kita memang akan menyediakan untuk menjual tanahnya saja. Jadi misalnya ada anak-anak pengen prakarya, ke depan kita akan menyiapkan sudah packingan, jadi nanti bisa untuk bermain clay di rumah gitu ya. Memang untuk yang baik itu saat ini kita memang tidak semua tanah itu baik dan bisa dipakai untuk buat keramik yang baik. Jadi memang di Indonesia itu depositnya ada beberapa tempat. Jadi ada di Sukabumi, ada di Pontianak, Kalimantan, itu ada ya untuk clay-nya, kemudian ada di Bangka Belitung, itu untuk kaulinnya gitu kan. Kemudian ada beberapa yang depositnya agak kecil, misalnya di Tulungagung, kemudian
ada di Lampung, kemudian ada di Pacitan juga ada gitu. Banyak ya, berarti Ya, Pak ya. ya. Oke, kalau ini dari @Feby Haryani, dapat inspirasi dari mana bikin usaha Naruna ini, Pak? Ya, itu tadi inspirasinya kita pengen membuat keramik terkemuka di dunia. Tadi Itu. sudah dijawab ya dari Ya. Mbak. Kemudian dari Nurma ADN, membuat Naruna awalnya hobi jadi bisnis atau sudah terkonsep? Gimana, Pak? Ya, jadi gini, awal membuat Naruna itu memang dari hobi yang kami asik buat keramik, kemudian dikonsep secara detail semuanya. Jadi produknya kita mau bergerak di bidang apa, kemudian SDM-nya juga kita harus cari yang terbaik di Indonesia. Hanya SDM terbaik di Indonesia aja yang nanti karya kita itu akan bisa menjadi yang terbaik. Itu. Oke, terus ini ada dari Aling Chen 89 ya. Produk Naruna belum ada yang putih semua gitu ya. Kenapa kok belum buat ya? Ya, jadi Naruna saat ini mengikuti tren dunia. Tren home decor di dunia itu warnanya sekarang reaktif. Kenapa warnanya reaktif? Misalnya gini, sekarang yang tren di dunia itu meja itu bukan warnanya hitam atau putih, enggak. Jadi meja itu kalau kita lihat di pameran-pameran terbesar di dunia yang furniture, itu misalnya dari bekas rel sepur, rel kereta, kemudian dari akar lah. Itu kalau dikasih warna putih, dia nggak matching, jadi buyer nggak mau. Jadi kita mengikuti warna tren dunia. Jadi misalnya ya warna seperti ini yang matching. Nah, kalau nanti akan kedepannya trennya putih, kami juga akan masuk ke tren. Jadi kami mengikut tren dunia dan kami ingin membuat tren di dunia. Ada lagi dari Ica Siregar 27. Asal muasal terjadi Naruna, kapan dan mengapa? Ya, jadi Naruna itu kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya dari awal sekitar pertengahan 2019. Ada saya sendiri, kemudian ada Mas Indra, ada Mas Oka. Kita diskusi, kita ingin mempunyai cita-cita dan passion yang sama, membangun brand Naruna untuk menjadi brand yang terbaik di dunia. Itu dari diskusi itu, passion itu kemudian kita wujudkan, dan kita semua itu mempunyai kekuatan masing-masing. Saya kuat di mana, kemudian Mas Oka kuat di mana, Mas Indra kuat di mana. Itu saling berkolaborasi. Jadilah sekarang produk Naruna yang walaupun usianya belum 1 tahun, itu sekarang sudah banyak dipakai untuk kafe, resto yang terbaik dan terkemuka di Indonesia. Sebenarnya pertanyaan masih banyak ya, tapi kita akan jawab besok di next episode-nya ya. Segitu, Pak. Terima kasih Pak Roy waktunya. Mungkin ada sedikit salam atau tips buat teman-teman ini Pak, mungkin yang mau usaha bikin keramik atau mau usaha yang lain lah. Ya, jadi gini, saya memberikan tip ke semua aja. Saya tidak akan memberikan tip kalian harus jadi pengusaha keramik, enggak. Itu. Jadi jadilah diri Anda sendiri sesuai passion Anda. Jika Anda suka hobi masak, buat restoran. Jika Anda hobinya menggambar, jadilah pelukis yang hebat. Jika Anda misalnya otak-atik komputer, ya jadilah ahli IT yang benar-benar hebat. Gitu. Jadi dari passion Anda tekuni dan Anda akan menjadi orang yang terbaik di bidangnya. Ya, seperti yang saya lakukan. Hobi saya keramik, dari sekolah saya sudah berpikir keramik, semua keramik. Ya, jadi jadilah diri sendiri sesuai passion dan Anda pasti akan sukses. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak dengan CEO Naruna ya, Pak Roy Wibisono, dan sudah banyak banget rahasia-rahasia yang diungkapkan, sejarahnya seperti apa, produk Naruna seperti apa, kita udah bahas semuanya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Naruna. Kalau belum, harus subscribe dulu ya di sini nih. Kalau mau, jangan lupa follow IG Naruna @narunaofficial, dan selanjutnya kita akan bahas apa, kamu bisa ngasih ide dengan komen di bawah gitu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.